Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membawakan general reading. Temanya adalah seseorang atau sosok yang akan hadir dan datang di pertengahan tahun 2023. Yes. Seperti apa sosoknya, karakter orangnya, personality, mungkin hubungan kamu sama dia, energinya seperti apa. Nanti kita cek aja ya. Kalau aku ingat nanti sekalian kita bahas niat atau tujuannya itu apa. Oke, ya, ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Sosok seseorang yang hadir dan datang pertengahan tahun ini. Orangnya seperti apa ya? Kepo nggak ya? Dia ini orangnya punya keahlian dalam bidang tertentu, atau dia punya keahlian dalam satu bidang, atau bidang yang dia jalani itu dia benar-benar ahli dalam bidang yang dia geluti, dia fokuskan gitu ya. Pokoknya dia punya bakat atau punya talenta di bidang yang dia jalani. Bisa dibilang dia tuh profesional lah gitu ya. Mungkin dia orangnya cukup sibuk sama pekerjaannya. Orangnya tuh pokoknya aktivitas banget deh gitu. Gak bisa diem, pokoknya dia gak bisa kalau gak ada kegiatan gitu ya. Orangnya penuh tantangan hidupnya, dia suka sama tantangan-tantangan gitu ya. Tapi dia nih orangnya lemah ya, rapuh, gampang sakit. Ya pokoknya rapuh deh, gampang banget sakit. Bisa dibilang dia lagi sedih atau lagi galau, atau dia lagi ngerasa kesepian, sendirian, lagi ngerasa gak ada yang perhatian sama dia, terus kamu kayak ngebantu dia atau perhatian atau care sama dia. Tapi sebenarnya orangnya baik gitu, cuma dia kayak energinya tuh kayak lagi galau aja, kayak lagi sedih gitu ya. Ya mungkin kamu bertemu sama dia di saat dia lagi kayak gitu kondisinya, kayak lagi berkesedihan gitu, kayak lagi sedih pokoknya ya. Dia sebenarnya mungkin tujuannya masih bingung juga kali ya, mau ngapain ya datang ke kamu nih gitu. Tapi bisa juga dia jatuh cinta sama kamu. Tapi kalau ditanya jatuh cintanya apa alasannya, nggak tahu, bingung ya. Jadi mungkin cinta buta ya, jatuh cinta tapi nggak tahu alasannya apa. Unconditional love dong jatuhnya ya. Iya, dia ini kayak kesepian, sendirian gitu. Kayak seseorang yang nggak tahu keinginannya tuh apa, datang ke hidup kamu. Tuh kan bener, dia merasa kehilangan seseorang, jadi memang lagi sedih kondisinya. Kehilangan seseorang atau hatinya tuh kayak lagi rapuh, sedih, feeling lost gitu ya. Lagi patah hati mungkin ya. Jadi kayak seseorang yang butuh perhatian. Di sini energinya. Sosok yang akan datang pertengahan tahun ini, kayaknya hubungan kalian cukup rumit menurut dia, atau orangnya yang rumit ya. Orangnya rumit atau ribet gitu ya, atau mungkin suka bikin emosi. Tapi yang lebih kelihatan adalah menurut dia hubungan kalian tuh cukup rumit. Dia kayaknya udah baper deh sama kamu ya. Kayaknya hatinya udah baper, hatinya tuh kayak udah kayak udah tergoda gitu sama kamu, kayak udah kepincut gitu ya. Kayaknya dia udah kepincut sama kamu. Sebenarnya energinya masih jauh sih sama kamu. Bisa LDR atau memang kalian ya jauh gitu, belum sedekat itu. Cuma udah baper aja gitu sama kamu. Dalam banget mungkin bapernya ya. Tapi mungkin bisa jadi dia jatuh cinta atau punya perasaan. Tapi dia nggak ungkapkan ke kamu nih gitu. Jadi kayak dia punya perasaan tapi dia sembunyikan gitu. Mungkin kamu juga nggak tahu, karena sebenarnya dia juga nggak ungkapin itu ke kamu.
Dia merasa memiliki perbedaan sama kamu di sini. Ada rasa rindu atau kangen. Kalau yang rindu atau kangen bisa jadi seseorang yang memang udah kenal sama kamu ya. Dia ngerasa ada sebuah kecocokan sama kamu, tapi entah gimana dia kayak menutup diri saat ini, kayak merasa sendirian, tanpa siapapun gitu ya. Tapi di sini seseorang yang punya komunikasi intens sama kamu, mungkin komunikasinya baik sama kamu. Kenapa intens dan baik? Karena di sini ada sebuah cinta. Ada sebuah love mungkin ya. Mungkin dia ya. Kalau kamu ngerasa kayak siapa sih? Nggak tahu. Ya mungkin dia yang punya rasa, punya cinta ke kamu. Karena di sini ada sebuah ikatan. Ikatannya itu kayak cinta, ya. Ya kenapa ada sebuah komunikasi yang intens? Karena mungkin salah satu punya feeling, punya perasaan yang dia rasakan, yang dia pendam gitu. Orangnya ini energinya tenang gitu ya. Santai mungkin. Dia sih kayaknya fokusnya ke kamu. Kayaknya dia senang aja gitu sama kamu. Senang sama kamunya, senang kepoin kamu juga. Kalaupun dia punya seseorang di sampingnya, ya bisa jadi energinya dia sama seseorang yang di sampingnya itu lagi diam-diaman atau cuek-cuekan. Ya intinya gini, kalau misalnya dia punya seseorang di sampingnya dia, nah itu ya mereka cuek aja gitu energinya. Karena mungkin dia fokusnya ke kamu gitu. Ini orangnya tertutup nih, agak-agak misterius. Bisa memang orangnya misterius, atau ya feeling dia ke kamu tuh mungkin kamu juga nggak tahu gitu tentang apa yang dia rasakan. Atau memang orangnya tertutup aja gitu. Oke, karena azan kita istirahat dulu ya. Sosok yang akan datang pertengahan tahun ini, dia orangnya tuh manis. Mungkin kamu ngerasa setiap kata-kata yang dia omongin itu kata-kata komunikasinya tuh manis, baik, nggak kasar gitu maksudnya. Kata-katanya juga mencerminkan seseorang yang punya kepribadian baik, well manner gitu ya, good attitude mungkin juga. Dia suka stalking kamu, yes. Mungkin kamu pernah bantu dia atau dia pernah bantu kamu. Dia ngerasa kamu itu penting, tapi entah gimana dia lebih memilih gak banyak bicara sama kamu, kayak lebih banyak diam aja gitu. Orangnya menyenangkan, fun, seru, cheerful gitu ya orangnya. Dia di sini sih punya perasaan, punya feeling sama kamu. Ada beberapa hal yang bikin dia tuh tertarik sama kamu. Mungkin dia orangnya cukup mapan, bisa. Atau dia ngerasa hubungannya sama kamu begitu-begitu aja nih, gak ada ujungnya mungkin ya. Entah dia udah lama suka sama kamu, atau dia ngerasa udah punya feeling sama kamu ya. Atau kayak kalian deket aja, tapi ya gak ada ujungnya mungkin. Atau mungkin dulu pernah punya hubungan, terus ya bisa jadi dia pergi atau menghilang, tapi gak ada kejelasan gitu hubungannya sama kamu. Bisa aja sih ya. Sosok yang akan datang pertengahan tahun ini, aku ngerasa sosoknya itu lebih dari satu orang ya. Kalau tadi ini seseorang yang mungkin menyimpan rasa sama kamu, ada seseorang juga yang marah atau kesel sama kamu, atau dia dendam sama kamu ya. Pokoknya dia kayak memiliki kemarahan atau kebencian sama kamu. Kamu juga tahu kok kalau dia marah atau sebel sama kamu. Berarti ini energinya ada dua orang ya. Tapi yang lebih strong ini sih kayaknya dua-duanya strong sih. Tapi coba kita lihat lagi ya. Ini sih baru kelihatan yang sebel dan benci ini sekarang ya. Tadi itu sebelumnya aku belum lihat ya. Yang sebelum-sebelumnya seseorang yang punya feeling sama kamu aja baru kelihatannya. Nah ini baru kelihatan seseorang yang punya amarah atau kebencian sama kamu. Nah di sini ada orang yang happy nih, bisa kenal, bisa dekat sama kamu. Dia tuh kayak seseorang yang
kagum deh sama kamu, kayak miss gitu. Istilahnya kalau kamu lewat depan dia tuh dia mungkin nggak bisa apa ya, kayak nggak berkedip gitu. Saking sukanya, saking naksirnya, saking apa ya, saking kagumnya gitu sama kamu. Tapi kayaknya energinya nih kamu sama dia tuh kayak jauh deh, atau komunikasinya sesekali gitu, atau on off kali ya. Mungkin dia ada keinginan buat punya hubungan serius sama kamu, kayak ada, iya kayaknya ada sesuatu yang serius lah. Ini yang punya feeling ya, yang punya feeling tuh kayak ada keinginan buat serius kayaknya sama kamu. Dia mungkin baru move on ya, atau baru healing. Jadi energinya di sini tuh dia kayak punya beban aja gitu. Kayak punya beban ketika dia move on atau dia baru move on mungkin. Nah, mungkin seseorang yang punya amarah dan kebencian sama kamu ini, hubungannya udah gak baik sama kamu. Nah, yang marah ini justru yang ada rasa pengen ketemu sama kamu. Tapi dia kayak lagi tunggu nih, kapan waktu yang tepat buat reach out kamu, atau cari kamu, atau ketemu sama kamu. Di sini ada seseorang yang agak emosi sama kamu, tapi ada juga yang emosi ini sebenarnya hubungannya udah gak baik sama kamu. Tapi ada juga seseorang yang ingin menawarkan sesuatu nih ke kamu nih. Apa ya kira-kira ya? Ada seseorang yang udah cukup mapan, tapi ada juga seseorang yang toxic energinya. Justru yang toxic negatif ini kamu bingung, dia kira-kira mau ngapain ya, muncul, ada apa ya, apa tujuannya gitu datang atau hadir. Yang toxic dan negatif ini justru kayaknya komunikasinya tuh sama kamu gak baik gitu, kayak kalian diem-dieman. Jadi kamu kayak kaget atau shock, dia kenapa nih tiba-tiba datang atau tiba-tiba hadir gitu ya. Tapi ada seseorang yang tipenya pekerja keras di sini, dan ada yang tubuhnya tuh cukup gemuk gitu ya. Seseorang yang bertanggung jawab, bisa juga pekerja keras bertanggung jawab. Sosok yang akan datang pada pertengahan tahun, ini orangnya sempat pernah bertransformasi ya, kayak dia tuh berubah gitu. Ada perubahan di dalam dirinya. Dia seseorang yang gampang beradaptasi, pernah berubah juga, pernah healing juga, pernah healing dan sekarang tuh sembuh mungkin. Dia kayaknya cari-cari kamu juga nih. Mungkin juga ada yang seseorang dari masa lalu, yang tadi aku bilang kan, pernah ada yang udah kenal sama kamu, terus dia hadir nih, datang. Seseorang yang pernah menyimpan kenangan sama kamu juga. Pokoknya dia kepo lah, atau suka stalking kamu, dan dia menyimpan banyak kenangan dan foto-foto bareng sama kamu. Dia seseorang yang cukup frustasi dalam sebuah hubungan. Dia seseorang yang insecure, mungkin dia nggak percaya diri buat deketin kamu. Ini dia egonya cukup tinggi ya. Dia seseorang yang gampang cemburuan, ada rasa takut gitu, insecure bisa. Aku lihat di sini mungkin kalian punya karmic relationship sama dia. Ada sebuah soul connection, mungkin karmic relationship atau twin flame ya. Di sini dari hubungannya kamu sama dia, mungkin dulu kali ya, hubungan dulu kali ya sebelumnya. Karena aku lihat banyak pelajaran yang dia ambil dari hubungan kalian. Mungkin dia membiarkan hubungan kalian begitu saja, walaupun dia sebenarnya tuh cinta sama kamu. Tapi dia letting go semuanya gitu. Sebenarnya dia loving you, tapi dia letting go. Ya.
kayaknya dia ngerasa tuh hatinya tuh ke kamu gitu, kayak susah lepasnya. Mungkin nanti ada seseorang yang hubungi kamu. Di sini aku lihat ada love call. Mungkin ada seseorang yang hubungi atau chat kamu, cari-cari kamu gitu ya. Dan dia tuh nanti bakalan mengungkapkan perasaannya ke kamu, express his love, her love gitu ya. Dan ada sesuatu yang dia ungkapin ke kamu atau dia mau sampaikan ke kamu supaya kamu tahu. Seseorang yang punya feeling ini benar-benar mikirin kamu terus, dan dia pengen kasih tahu ke kamu kalau ya mungkin dia punya perasaan sama kamu. Adalah nanti beberapa hal yang bakalan dia omongin dan dia jelasin ke kamu. Ini yang tadi aku bilang, kayaknya seseorang yang memang punya feeling. Jadi di sini ada dua sosok nih. Ada seseorang yang dari masa lalu, ada seseorang yang punya feeling sama kamu. Yang punya feeling ini aku nggak tahu ya orang baru atau enggak. Bisa juga dia mungkin udah lama kenal sama kamu, tapi baru kali ini nih dia pengen ungkapin perasaannya ke kamu. Kan bisa juga kan. Nggak semuanya seseorang dari masa lalu tuh yang pernah punya masalah sama kamu. Nggak semuanya kayak gitu. Tapi di sini juga ada seseorang yang mungkin pernah juga punya hubungan sama kamu di masa lalu, ya. Dan di sini ada seseorang yang dia tuh punya self love yang cukup tinggi. Ya mungkin dia gaya hidupnya tuh hidup yang sehat. Entah dia suka olahraga atau memang ya hidup dia sehat aja gitu. Atau dia seseorang yang positif mungkin ya dalam hidupnya. Dia seseorang yang kamu bisa lihat dia tuh punya rasa cinta terhadap dirinya sendiri, self love gitu ya. Pokoknya orangnya menyenangkan deh kayaknya, baiklah gitu, aku lihatnya sih gitu ya. Sosok yang datang pada pertengahan tahun, dia orangnya tuh cukup dominan dalam hubungan. Dan dia tuh ada jiwa pemimpinnya juga. Pemikir, dia tipe orang yang apa-apa tuh dia pikirin terus. Dia diam-diam suka kepoin kamu, suka stalking kamu. Di sini dia ngerasa perasaannya tuh udah nggak bisa terbendung gitu ya ke kamu. Walau dia ngerasa ada perbedaan di antara kalian. Dia kayaknya tipe orangnya tuh fokus dalam bekerja, kayak karir minded banget lah gitu ya. Bisa dibilang ya hidupnya nggak tenang-tenang aja gitu, selalu ada masalah, cobaan, ujian gitu ya. Dan tapi dia bisa survive gitu di hidupnya yang penuh cobaan itu. Dia ngerasa sefrekuensi, cocok sama kamu. Ada yang orangnya nih sikapnya dingin gitu ya. Dia ngerasa kayak nggak bisa jauh atau nggak bisa lepas sama kamu karena udah ngerasa secocok itu sama kamu. Dia tipenya tuh yang gampang terbawa arus ya. Ya kalau teman-temannya positif ya dia jadi ikut positif, tapi kalau teman-temannya negatif ya dia juga jadi kayak negatif gitu. Ada sesuatu yang pengen dia kasih ke kamu. Apa dia orang yang penting buat kamu atau kamu yang penting buat dia? Atau dia memang seseorang yang penting dalam circle-nya? Orangnya agak keras kepala, tapi ramah, mungkin friendly ya. Energinya nggak negatif banget sih. Makanya di sini tuh kayak ada dua energi, ada yang memang orangnya toxic negatif, tapi ada seseorang yang memang baik di sini. Yes. Ada seseorang yang memang kayak marah juga sama kamu di sini. Yang marah ini kayaknya hubungannya udah nggak jelas sama kamu ya. Kalau ditanya tujuan atau niatnya dia apa sih sebenarnya? Nah, di sini ada seseorang yang memang ingin menawarkan sesuatu ke kamu. Yang seperti aku bilang sebelumnya, ada seseorang yang memang punya feeling sama kamu. Mungkin dia ingin menawarkan perasaannya, dia ingin mengungkapkan ke kamu gitu. Ya, ingin offering something, menawarkan sebuah hubungan juga bisa. Bisa aja kamu ngerespon sih di sini.
Karena aku ngerasa di sini kayak ada dua orang yang benar-benar saling gitu ya, saling memberi, saling menerima, take and give gitu ya. Mungkin dia berbunga-bunga, pokoknya dia senang aja gitu deket sama kamu. Banyak hal yang dia tawarkan nanti ke kamu nih, atau banyak hal juga mungkin yang kamu dapatkan dari dia. Bisa ya. Niat dan tujuannya tuh kan, ini campur banget kan. Tadi kan yang energinya bagus, nih ada seseorang nih yang marah atau kesel. Dia tuh mungkin datang, yang marah ini datang tapi nanti kayaknya dia pergi lagi ya, menghilang lagi, mungkin datang terus dia pergi lagi, menghilang lagi. Jadi saran aku, kalian jangan terlalu baper kalau ada seseorang yang mungkin punya konflik sama kamu terus dia datang gitu ya, entah apa maunya. Mungkin kamu juga bingung kenapa dia datang, kenapa dia muncul. Kalau ditanya kenapa dia datang, bisa jadi karena dia kepikiran kamu terus gitu, entah dia kangen atau apa, intinya dia bingung, akhirnya dia muncul ya. Dia mungkin udah kayak nggak bisa menahan lagi gitu, akhirnya dia muncul, dia datang, dia kepikiran, keingatan kamu terus. Terutama dia sering overthinking di malam hari. Susah tidur kayaknya tuh ya, keingatan kamu terus. Ada juga yang sampai mimpiin kamu gitu ya. Energinya sih, keinginannya, tujuannya positif aja sih. Bisa jadi pengen ketemu, pengen ngobrol, ada sesuatu yang pengen dia obrolin sama kamu. Terutama kalau kalian ada batasan di sini. Yes, kayak pengen berbincang-bincang aja sih kayaknya. Kangen gitu ya. Tujuannya apa dia datang? Karena dia kangen gitu. Jadi dia tiba-tiba muncul atau tiba-tiba hadir, ya pengen tahu aja. Pernah gak sih kalian kangen terus jadi kayak terdorong gitu untuk ngechat seseorang, untuk telepon gitu. Kan seringnya kita dengar kayak misalnya teman kita, gue keingetan dia terus deh, gue kangen deh sama dia deh, gue kangen banget deh gitu. Terus kalian saranin, ya udah lu telepon aja gitu, ya udah lu chat aja dia. Nah kayak gitu. Kenapa dia datang? Ya bisa jadi karena dia kangen, dia rindu sama kamu gitu, atau ada sesuatu yang pengen dia ungkapkan, atau dia pengen terbuka sama kamu gitu. Kalau ditanya datangnya nih maksudnya apa ya? Ya bisa jadi datangnya ya dia telepon, dia hubungi kamu, dia chat kamu, kan itu bisa disebut datang juga kan. Ya bisa jadi mungkin ada pertemuan. Pokoknya ini seseorang ini pokoknya hadir deh di pertengahan tahun ini ya. Oke, itu aja gengs kayaknya ya. Saya mau salat maghrib. Oke, itu aja gengs. Nanti kita lanjut ke tema berikutnya ya. Ini zodiak mereka yang datang. Ada zodiak Scorpio, Libra, Virgo, Gemini, Taurus, Aquarius, Leo, Cancer, dan Pisces ya. Inisial huruf mereka atau inisial namanya ya. Ada huruf B, I, C, X, N, P, O, D, W, H, dan T. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur dan bisa menemani jam-jam overthinking kalian, jam-jam waktu Indonesia bagian galau. Intinya semoga bermanfaat aja deh ya. Oke, itu aja. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.